Oke, kita oke. Topiknya adalah pembahasan tryout ya. Jadi langsung saja ya. Nanti ada pilihan ganda, mungkin hari ini 2 jam, jadi pilihan ganda sebagian. Tergantung kecepatan nanti ya. Ada tanya jawab atau tidak. Dan nanti next week, maksudnya Sabtu depan ya, akan dibahas sisanya ya, 4 jam ya, esai dan kasus. Oke, kita pilih. Oke, yang pertama ya, kita bicara mengenai ini ya, pertanyaan manakah dari berikut ini yang kan merupakan prinsip dasar manajemen keuangan. Oke. Sebenarnya prinsip keuangan bicara arus kas, pasti bicara uang ya, jadi arus kas, bukan bicara profit sebenarnya. Ya, memang fokus di kalau accounting biasanya ya menentukan profit ya, tapi tentunya agak berbeda di sini karena keuangan yang dicari adalah bicara cash. Ya. Kemudian berkaitan lagi dengan biasanya bagaimana istilahnya mengalokasikan cash di perusahaan ya, tentunya untuk pengeluaran modal, pengeluaran yang lainnya ya untuk mencapai imbal hasil yang optimal, biasanya berkaitan dengan trade off antara risiko dengan return. Jadi ini juga masuk ya, kalau kita lihat ya. Kemudian pasar modal efisien, nah itu mungkin lebih ke biasanya kaitan dengan manajemen investasi, tapi itu juga related to investasi adalah sisi dari investor ya, sedangkan manajemen keuangan sisi dari yang penerbit atau korporasi yang membutuhkan pendanaan ya, investor yang memiliki dana. Jadi berkaitan ya, itu bicara mengenai investasi di pasar modal, bicara biasanya pasar modal yang efisien. Tentunya ada ciri-cirinya, ada asumsinya. Ya. Teori pasar modal efisien itu juga kita pelajari, ada ya. Profit is king. Nah ini biasanya istilahnya slogannya adalah cash is the king. Ya, itu mungkin masuk ke manajemen keuangan ya, tapi profit is king ini bukan konsep keuangan sebenarnya. Itu ada mungkin profit is king, yang ada cash is the king. Jadi kalau ditanyakan yang mana yang bukan ya itu jelas yang terakhir ya, nomor D ya, profit is king ini kan merupakan prinsip dasar. Ya. Kenapa dibilang cash is king masih masuk? Ya itu tadi karena dari uang ya akan nantinya tentunya diharapkan kembali dalam bentuk uang juga. Jadi fokus utama adalah cash. Jadi bisa jargonnya cash is king, tapi bukan profit is king gitu ya. Oke, ini kurang lebih penjelasannya. Ya. Cash is king nanti ujungnya tentunya dengan semakin tingginya cash itu bisa memberikan atau meningkatkan kekayaan pemegang saham. Karena itu kalau ada cash-nya baru bisa didistribute kepada pemegang saham. Kalau pemegang saham memegang saham tanpa mendapatkan apa-apa ya tidak happy ya biasanya gitu ya. Salah satu nanti bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan pemegang saham adalah dengan meningkatkan imbal hasil berupa dividen salah satunya. Ya, tentunya yang kita lihat juga adalah yang besar juga adalah dari kenaikan harga saham. Ya. Tapi kenaikan harga saham di pasar itu lebih tricky ya. Tahu ya banyak faktor lah yang mempengaruhi ya. Salah satu ukuran yang prinsipal yang sebagai fundamental adalah dividen ya yang bisa reguler dan terus meningkat
ke depannya. Itu tentunya memberikan istilahnya kemakmuran bagi pemegang saham. Oke. Itu mungkin konsep sederhana yang bisa dibahas ya, kita udah kenal, kemudian kita berlanjut dengan hal berikutnya ya. Suatu proyek ya, 2 tahun saja, tapi ada 2 pilihan ya, proyek X atau Y, cuma 2 tahun hanya untuk memberikan gambaran atau mengetes mengenai pemahaman ini ya. Ketika ada proyek yang sama ya, kita belum bicara berapa uang yang akan dikeluarkannya ya untuk proyek ini, tapi bicara ada satu proyek yang bisa menghasilkan, di mana yang ini proyek X menghasilkan 3.000 dalam tahun pertama, proyek Y terbalik ya. Di tahun kedua yang 3.000, tahun pertamanya 0, proyek X terbalik. Oke. Rasional ya, kita bilang rasional. Kadang-kadang ada yang nggak mau, jawabannya bisa nggak rasional ya, karena tahun ini belum perlu uang, jadi tahun depan baru. Nah ini nggak rasional, bukan rasional, ada syarat-syarat lain. Tapi secara rasional ya, terlepas dari keadaan dari investornya, biasanya memang orang lebih senang menerima arus kas lebih cepat. Jadi kalau bisa, contoh ya, waktu di kantor dulu, sempat terima gaji di tanggal berapa ya, di 28 ya, ada yang 30, ada yang 28 ya, kalau 25 lebih senang lagi ya, bahkan ada teman saya bilang, saya dulu sempat kerja gaji diterima tanggal 21, wah enak bener ya, makin cepat terima gaji ya. Walaupun sama aja sebenarnya itu gaji untuk selama sebulan ya, tapi kenapa ya istilahnya ya lebih cepat? Ya. Alasannya apa ya? Uang dapat stimulus kembali, ya. Uang lebih nyaman untuk disimpan, cepat bosan, atau indifferent ya, sama aja gitu ya, mau terima tahun pertama, tahun kedua. Tentunya ini bicara yang lebih jelas adalah salah satu konsepnya di dalam manajemen keuangan adalah opportunity cost. Selain tadi bicara arus kas ya, di pertanyaan pertama incremental cash flow. Kedua adalah opportunity cost, karena lebih dahulu berarti bisa dimanfaatkan uangnya. Dengan investasi yang paling aman misalnya kalau di Indonesia ya takut ya beli saham atau obligasi, takut ya deposito kan paling enggak ya, hasilnya akan lebih baik daripada proyek Y yang terlambat 1 tahun ya. Gitu ya. Walaupun ini dolar ya, tentu ada hasilnya juga dolar ya, walaupun kecil mungkin tetap ada ya. Oke ya. Walaupun sama, tapi semakin cepat semakin menguntungkan ya, buat investor. Itu patokannya dimanapun ya. Karena ada waktu yang dapat dimanfaatkan untuk memutarkan uangnya. Yang paling gampang tadi mungkin kalau kita bicara deposito, paling tidak even beda sebulan pun lumayan ya, apalagi beda setahun gitu ya. Oke. Kemudian ini ya, bicara soal berikutnya. Silakan saja, nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, saya akan perhatikan, mungkin nggak enak memotong, bisa dengan chat ya. Saya akan perhatikan kalau ada pertanyaan melalui media chat ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini kalau pertanyaan seperti ini agak panjang ya, jawabannya juga angka-angka ya. Kita tanya pertanyaannya dulu, kita pahami apa sih ya ini. Ditanyakan adalah market value edit. Nah, market value edit kalau tidak ingat ya agak repot memang menjawab, karena nembak-nembak ya. Tapi market value edit adalah bicara market value yang diciptakan di pasar ya. Nah, jadi harus ada pasarnya ya, untuk apa sih? Untuk dua jenis instrumen pembiayaan dari perusahaan ya, yaitu surat utang dan surat saham, biasanya begitu ya. Kadang-kadang ada saham preference ya, tapi yang utama biasanya saham dan surat utang ya. Karena di sini tidak punya surat utang, maka satu-satunya
yang mencerminkan nilai dari perusahaan adalah surat sahamnya. Saham preferred juga nggak ada, jadi surat sahamnya. Ya. Nah, surat saham mana ini hanya bisa diukur market value editnya kalau perusahaannya sudah menjual sahamnya di bursa. Ya, jadi pertanyaan ini untuk sebagian besar perusahaan di Indonesia mungkin tidak bisa dihitung ya karena belum go public istilahnya ya, jadi belum diperdagangkan sahamnya, jadi nggak tahu di pasarnya berapa. Jadi ini cuma selisih antara nilai buku atau di istilahnya nilai ekuitas ya di neraca perusahaan, yaitu book value-nya dengan hitungan kalau berdasarkan harga di pasar ya, di pasar sahamnya gitu ya. Nah, kita bisa teliti dulu misalnya nggak lebih gampang yang mana ini ya. Oke, yang lebih gampang mungkin harga saham ya karena hitungannya langsung straightforward ya. Berapa nilai perusahaannya karena tidak punya utang, tidak punya saham preference, satu-satunya ya dinilainya adalah pemilik saham biasa ya. Saham biasanya ada 10 juta ya. Sini ya. 10 juta dengan harga di perdagangan di pasar 50.000. Ya, 50.000 kali 10 juta. Jadi jatuhnya 500 miliar. Nah, itu adalah nilai perusahaan di pasar saham, di bursa saham. Kenapa bisa 50.000 ya? Ada jual beli ya sehingga terjadi harganya seperti itu di pasarnya ya. Kita bilang market value-nya ya 500 miliar ya. Nah, sekarang edit ya. Jadi tambahan yang diciptakan adalah membandingkan dengan nilai bukunya berapa sebenarnya secara accounting. Secara accounting kita tahu ya yang ekuitas tentunya modal saham ya, bisa nominal, bisa ada tambahan modal di setornya, dan bisa juga ada saldo laba ya, atau Inggrisnya return earnings ya, saldo laba atau akumulasi laba ya. Pokoknya sisi ekuitas ya, atau shareholders equity kalau di accounting-nya bisa dilihat ya di balance sheet-nya ya. Kita bisa lihat ya berapa sebenarnya yang nilai bukunya yang ada ya. Bukunya pertama kita lihat tadi ada nilai nominal 10.000 diterbitkan pada harga 20.000. Nah, berarti dulu ada tambahan modal di setor ya 10.000 ya per lembar ya. Jadi yang kita hitung totalnya 20.000 ya, 10.000 nominal plus 10.000 lagi agio-nya atau premiumnya. Jadi 20.000 ya ini dikali 10 juta. Jadi 200 miliar. Nah, itu modal di setor, modal dari pemilik yang dulu pertama kali ya di saham ini di perusahaan ini di ini ya didirikan gitu ya. Pertama kali kan ditulisnya diterbitkan. Oke. Tapi sejalan dengan perjalanan bisnisnya ada saldo laba di sini. Nah, jangan lupa ya harus dicek ada saldo laba ya, akumulasi laba ya. Bisa juga saldo rugi bisa juga ya, tapi sini saldo laba ada 100 miliar. Berarti nilai bukunya tadi yang 200 ya 10 juta kali 20.000, 200 miliar ditambah 100 miliar. 300 miliar. Nah, ini yang suka menjadi pertanyaan, makanya kadang kenapa nilai buku cuma 300, kenapa di pasar jadi harganya 50.000 kali itu ya 10 juta 500 miliar. Wah, mahal nih, kelebihan nih, kenapa demikian bedanya 200. Nah, itu adalah 200 itulah dibilang market value edit. Tadi tambahan value karena pasar ya, jadi investor yang memandang itu, makanya bukan memandang dalam arti ini ya, berjual beli dan secara konsensusnya kalau harga ada di 50.000 berarti ya istilahnya berani membayar atau membeli satu lembar dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Nah, ini kadang-kadang kalau akuntan kok mau ya, kan setoran modalnya cuma 200 miliar ya atau 20.000. Kemudian saldo laba 100 miliar ya, kalau dibagi 10 juta lembar berarti satu lembarnya 10.000, berarti cuma 30.000 nilai bukunya. Accountingnya. Nah, ini konsepnya kalau di manajemen keuangan atau investasi bukan berdasarkan nilai buku di balance sheet-nya ya, bukan. Karena itu semua di balance sheet itu cuma catatan dari perjalanan masa lalu. Dulu pernah nyetor sekian, 20. Nah, ini yang perlu disadari ya, ini suka mix nih antara akuntan lawan yang investor, bukan ya investor atau analis ya, yang bilang
500 wajar. Mau gimana wajar dong, cuma 300 miliar, ini kenapa bisa 500 miliar, 200 miliar, dari mana ini? Kenapa dihargai 500 miliar, 200 miliar lebih tinggi dari nilai bukunya? Nah, kembali, kalau apa yang diciptakan di pasar itu biasanya investor bukan melihat masa lalu. Masa lalu memang mungkin menjadi satu faktor yang dipertimbangkan untuk tahu ini bisnisnya gimana, selama ini gimana, tapi lebih ke forward looking, makanya susah ya. Jadi market value diciptakan di pasar oleh para investor yang melihat ke depannya prospeknya bagus. Bisa juga karena bukan ke depan, misalnya dalam 3 tahun terakhir profitnya bertumbuh dengan luar biasa sehingga dihargai lebih ya, lebih daripada nilai bukunya. Seperti itu ya. Tentu tidak stabil memang harga saham ini ya. Makanya agak sulit juga kalau dalam keadaan tertentu akan menimbulkan pertanyaan juga ya, ketika seperti COVID di Maret mulai ada harga saham berguguran gitu kan, aneh juga ya. Tapi itu cerminan juga karena kekhawatiran ke depan perusahaan-perusahaan tertentu itu nggak bisa survive. Memang benar ya, kalau nggak disupport itu nggak survive. Airlines, hotel itu nggak survive sebenarnya. Restoran itu banyak saya bangkrut gitu ya. Industri-industri yang entertainment ya, yang apa namanya tadi ya, pertunjukan ataupun bioskop itu udah relatif bubar itu sebenarnya, karena berapa apa ya ke depannya itu, waktu di Maret 2020 tuh terlihat tidak akan bisa melakukan bisnisnya gitu ya. Jadi ini itu hal lain lah. Sebenarnya saya mau tekankan istilahnya adalah market value edit ya. Jadi market value ya, nilai pasar yang diciptakan ya, oleh siapa yang menciptakan sebenarnya ya, para investor yang bermain di pasar modal ya. Kenapa? Karena biasanya melihat prospek ke depan ya. Memang prospek ke depan berkait mungkin dengan analisa beberapa tahun terakhir, tapi tentunya kadang tidak seperti itu ya. Berapa tahun terakhirnya bagus, 2019, tiba-tiba 2020-nya susah ya, pasti airlines-nya semua pada jatuh harganya karena ekspektasi. Tapi setelah lewat COVID-nya ya, walaupun masih rugi 2 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir mungkin 20, 21, 22 ya, tetap optimis investornya mungkin melihat, karena ke depannya mungkin akan banyak istilahnya lintas negara ataupun lintas regional ya yang menggunakan pesawat gitu ya. Nah ini ya jadi jawabannya. Jadi ini diingat, ini contoh soal cuman ada saham. Bagaimana kalau ada utang? Nah, kita harus tambahkan. Ya. Utang obligasi berapa miliar, 100 miliar. Nanti ada harga pasarnya juga surat utangnya. Nah sulit kalau surat utangnya tidak diperdagangkan alias bukan obligasi. Misalnya dia berutang ke bank, nah itu biasanya nggak ada harga saham, nggak ada harga pasarnya untuk utang. Tapi kalau perusahaan menjual obligasi itu ada harga pasar. Contoh kayak Garuda ketika mulai masalah itu surat utang dalam dolarnya itu turun ya. Harusnya 100% ya, turun jadi 80, jadi 50, bahkan sekarang udah tinggal apa terakhir saya lihat mungkin tinggal 30 atau bahkan lebih rendah lagi. Karena tadi ya istilahnya alami kerugian dan kesulitan keuangan gitu ya. Itu market value itu ya, bicara market value. Oke. Lanjut. Nah, yang banyak sering kita akan temui nanti bicara adalah bagaimana mengidentifikasi cash flow dan bagaimana bicara dalam capital budgeting adalah ataupun investasi melihat berapa sebenarnya tingkat diskonto yang cocok, discount rate atau cost of capital daripada ini proyek ini atau perusahaan ini. Jadi simple sebenarnya kalau bicaranya, kembali bicara cash flow dan bicara tingkat diskonto atau discount rate. Kenapa? Karena biasanya berkaitan dengan manajemen keuangan itu bicara pengeluaran modal atau capital budgeting ya, atau istilahnya project ya, project basis ya. Tentu kita pelajari juga nanti ada pengeluaran yang lebih sifatnya atau investasi jangka pendek ya, seperti
pengelolaan persediaan, ya, piutang, ya, itu juga dipelajari, tapi itu bagian kecil, ya, bagian besarnya terutama mengenai pengelolaan itu, ya, sumber daya atau aset jangka panjang, ya, jangka pendek juga dari current asset ada, nanti dipelajari juga. Dan sebelah sisi kanan yaitu permodalan, ya, bagaimana struktur permodalan. Ya. Nah, ini biaya modal, ini adalah berkaitan dengan struktur permodalan perusahaan, ya, membiayai bisnisnya itu menggunakan instrumen apa? Yang jelas instrumen saham pasti ada. Karena didirikan pertama kali dengan menerbitkan saham, ya. Yang kedua, bisa saja ada, bisa juga tidak, yaitu menerbitkan surat utang. Gitu, ya. Nah, ini kalau digabung, makanya DABI-nya WACC ini adalah singkatan dalam bahasa Inggris, ini sebenarnya Weighted Average Cost of Capital. Jadi rata-rata tertimbang biaya modal, yaitu gabungan dari kalau memang ada 3, biasanya bentuknya obligasi atau surat utang, kemudian saham preferen, dan terakhir saham biasa. Nah, itu yang mau dicari berapa biaya modal dari WACC-nya ini. Biasanya yang paling gampang ya tentunya bobot dari saham berapa, bobot dari utang berapa, nanti masing-masing dikalikan dengan cost of capitalnya atau biaya modalnya berapa persen dapat, udah selesai gitu ya. Tapi kalau kita lihat informasi itu tidak ada ini. Informasinya nggak ada mengenai berapa persen gitu ya. Biaya modal untuk ekuitas, berapa persen biaya modal untuk jangka panjang. Berarti tidak bisa didapat dengan menempuh cara seperti itu menyelesaikan kasus di sini, ya, soal ini, ya. Tapi kita bisa menempuh jalan lain kalau kita tahu economic value added itu ada rumusnya, yaitu economic value added-nya diketahui 15 miliar, ya. Laba operasional juga diketahui 33 miliar. Maka kita bisa, ya, mengetahui berapa WACC-nya sebenarnya, ya. Karena economic value added ini didapat dari mengurangi operating profit after tax dengan berapa imbalan dalam rupiah atau dolar yang harus disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham dan pemegang surat utang. Jadi konsepnya economic value added sebenarnya konsep yang lebih luas daripada net profit. Kalau net profit kita semata-mata ingin menghitung berapa sih hasil yang bisa, keuntungan yang bisa dinikmati oleh pemegang saham. Nah, konsep manajemen keuangan yang berbeda dari accounting adalah mereka melihatnya dari konsepnya adalah di bisnisnya. Kenapa saya bilang nggak lihat dari net profit? Karena net profit itu distorsinya adalah dari biaya bunga atau pinjaman. Nah, ini dikurangi keuntungan dari bisnis, dikurangi biaya pinjaman. Nah, itu agak kurang tepat sebenarnya dalam menilai bisnis, ya. Karena bisnis bagus bisa untungnya kecil. Kenapa? Karena pinjamannya besar sekali. Bunganya tinggi, akibatnya net profit kecil. Jadi kita melihat adalah di sini konsepnya kalau di accounting belajar, maka kita majunya ke net profit. Net profit bukan net profit tapi operating profit. Ya, laba dari usaha itu. Ya, jadi konsepnya kalau melihat perusahaannya, lihat dulu laba usahanya gimana. Jangan lihat net profit. Ya, karena net profit distorsinya banyak. Ya. Garuda baru saja net profitnya luar biasa, tapi kalau dilihat ternyata bagaimana bisa untung gede padahal biasanya rugi. Karena ada keuntungan dari ini, ya, pemotongan atau diskon dari utang-utang yang jumlahnya signifikan di diskon, jadinya dapat keuntungan dia, keuntungan dari bukan pembebasan utang, pengurangan utang. Nah, itu kan bukan dari cerminan bisnis, ya, itu karena negosiasi karena utangnya terlalu berat, ya. Jadi kembali, ya, jadi konsepnya kita mau menghitung kira-kira ini dari bisnis menghasilkan berapa, itu udah ada 33 miliar. Untuk memenuhi keinginan imbalan yang harus kita berikan kepada pemegang saham pengobligasi, ya, itu berapa? Ya. Kalau bisa memenuhi itu, ada sisa, itu namanya economic value added.
nilai tambah yang diciptakan secara ekonomis, bukan secara accounting. Kalau secara accounting hitungnya net profit. Jadi kalau kita lihat di perusahaan cukup bagus ya, karena ada EVA-nya, Economic Value Added-nya sebesar 15 miliar. Berarti ada sisa. Ya. Bisa saja net profit positif, tapi economic value negatif. Bisa. Ya, karena belum memperhitungkan tadi biaya modal. Net profit besar belum tentu untung. Kalau modalnya besar sekali, ya mana puas. Ya, net profit 1 triliun buat investor 100 triliun ya nggak puas dia. Saya udah setor 100 triliun, untung cuma 1 triliun gitu kan. Jadi kalau ada perusahaan untung 1 miliar, mungkin cukup happy karena setorannya dulu cuma 5 miliar. Nah itu tidak diperhitungkan ya. Economic value added itu memperhitungkan itu ya. Jadi laba yang diciptakan itu 33. Ingat ya, net profit, ini bukan net profit, net operating ya. Ingat bedanya. Operating itu berarti belum dikurangi dengan biaya atau keuntungan yang di luar dari bisnisnya ya. Jadi net operating profit after tax tetap harus bayar pajak dulu. Memang ini jarang sih kita pakai NOPAT ini, biasanya ya net profit after tax 33 miliar. Kalau misalnya economic value positif 15, berarti yang dituntut oleh pemegang kepentingan perusahaan cuma 18 ya. Selisih antara 33 dengan 15 ya, karena rumusnya economic value added adalah 33 miliar ini NOPAT dikurangi dengan biaya modal dikalikan setoran modalnya berapa semua total ya, investasi dari pemegang saham maupun pemegang surat utang. Ya, seperti itu. Jadi sini kalau ditulis jadi EVA-nya 15 itulah adalah hasil dari 33 ya gitu ya. Dikurangi. Nah, ini berapa yang kita harus berikan ke penyedia modal. Nah, penyedia modalnya ingat di sini konsep keuangan bukan pemegang surat saham saja, maksud saya. Pemegang surat saham dan pemegang surat utang, gitu ya. Nah, di sini kita bisa hitung 18M kan ya, berarti ya. 18M. Ini yang dituntut oleh pemegang surat saham dan surat utang. Pemegang surat sahamnya tadi 70. Ya, ada infonya di atas ini ya. Kemudian pemegang surat utangnya 20. Jadi total tuh penyedia modal 90. Kalau dia menuntut imbalan 18, ya berarti kita tahu ya, ini 20%. 18 dibagi 90. Jadi kalau mau dibalik ceritanya ini kan pertanyaannya aneh. Biasanya yang ditanya berapakah economic value added yang diciptakan oleh perusahaan, gitu kan? Bukan, pertanyaan bukan profit, berapakah net profit yang diciptakan perusahaan, enggak, economic value added. Yaitu kita cari berapa biaya profit atau laba dari bisnisnya, net operating profit after tax tadi ya, setelah pajak. Terus berapa yang harus kita sisihkan supaya ini puas? Siapa yang puas? Pemegang surat saham dan pemegang surat utang. Dua-duanya puas. Nah, jumlah pemegang ini keduanya 90. Kalau dia puas dengan dikasih 18, berarti mereka berdua menuntutnya 20. Nah, namanya weighted average. Gabungannya tentu tuntutannya beda ya. Pemegang modal ekuitas itu biasanya lebih rendah ya. Lebih tinggi dari pemegang surat utang. Itu ya. Oke ya, kenapa dapatnya 20% dari situ ya. Itu. Biasanya memang soalnya didapat info ini, dapat info 20%, dapat info 90 ini, baru ditanya berapa economic value added. Ini terbalik ya, carinya dari situ. Ya, itu. Ya, walaupun ditanya WACC, rumus sederhana untuk WACC gampang. Tadi saya bilang bobot surat utang kali bobot kali berapa, dan tambah surat utang, surat saham dikali bobot ini ya. Oke, ini hasilnya udah ketahuan ya, WACC 20. Gabungannya, mix-nya. Tentu kalau Anda lihat biaya modalnya 15 berarti biaya utang jangka panjangnya lebih besar ya, karena ini 20. Ya itu tentu agak kurang sesuai. Tapi sebenarnya kita nggak perlu lihat biaya modal ekuitas perusahaan ini ya.
karena tidak bisa mencari juga dengan mengetahui ini. Jadi jalan yang ditempuh adalah dari sini. Jadi mungkin ada soal yang menghitung WACC-nya straightforward, berapa bobot dari surat utang, berapa bobot surat saham dikalikan masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut dengan, nah ini. Oke, ada nilai pasar dari surat utang maupun surat saham, ekuitas itu saham ya. Ini nilai pasar ya 400 miliar. Berarti ini perusahaan sudah menjual saham maupun menjual obligasinya ke masyarakat sehingga diperdagangkan dan kita bisa tahu nilai pasarnya 400 miliar 800 ya. Nah, ini yang saya bilang straightforward ya, berapa biaya modal perusahaan ini atau WACC-nya sebenarnya tadi ditanya. Weighted average cost of capital berapa dari PT DEF? Kalau investor untuk surat utang minta 8%, untuk surat sahamnya minta 20%, dan ada pajaknya 25%. Nah, ini cukup straightforward sebenarnya. Kita tinggal membobotkan berapa porsi ya pemegang surat utang, berapa porsi pemegang surat saham. Kita bisa lihat di sini ya, pemegang surat utang 400 miliar, surat saham 600. Berarti 40% banding 60, gitu ya. Ini surat utang, ini 60% surat saham. Timbal hasil yang diinginkan, nah, investor ini menuntut ya. Nanti kalau kita bicara dari mana ngitungnya ada lagi, tapi ini simpelnya gitu dulu. Investor saham, ini obligasi atau surat utang, ini investor surat saham. Nah, di sini udah nuntut 8% ya surat utang. Ya. Di sini surat saham nuntut 20. Apakah begitu caranya ya? 60 kali 20, 12%, 40 kali 8%, 3,2, 12, 15,2. Nah, itu ada jawabannya ya, 15,2. Apakah itu? Ternyata tidak benar ya. Karena perhitungan biaya modal ini ya adalah after tax. Nah, keunikannya. After tax. Ya, kalau 20% ekuitas pemegang surat saham minta 20% itu dibayarkan biasanya dari dividen ya. Nah, dividen itu sudah membayar pajak perusahaan. Tetapi investor surat utang ya perlakuannya kalau perusahaan membayar bunga ya baik itu surat obligasi maupun bank itu boleh bebannya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Jadi sebenarnya cost-nya tuh lebih murah lagi secara net of tax. Ya, atau kalau kita bicara nanti ini harus dikalikan lagi dengan 1 dikurangi pajaknya. Jadi surat utang itu sangat menguntungkan dari segi biayanya rendah dibandingkan surat saham ini. Surat saham 20. Surat utang cuma 8. Ini tipikal memang begitu ya. Apalagi dengan tambahan pajak di sini. Ya, bisa dikurangkan, betul ya. Kayaknya hampir semua negara yang saya pernah baca ya, kalau ada pinjaman seperti ini boleh dikurangkan dari penghasilan. Jadi bisa mengurangi pajak ya, makanya di-adjust dengan 1 dikurangi pajak perusahaannya di sini di 25%. Jadi di sini 40 kali 8 kali 75% ya. 2,4 tambah ini. Berarti jawabannya yang ini. 14,4 ya. Hati-hati ya. Nah, tadi kita menjawab di 15,2. Ya, jangan sampai lupa nih, ini 1 dikurang 25%. Gitu ya. Ya, ini. Ada semua jawabannya, tapi simple adalah bicara kembali biaya modal adalah semua instrumen pembiayaan yang digunakan perusahaan. Kalau ada saham preferen tambah lagi, jadi ada 3 jenis. Tapi paling tidak ada saham ya, biasa ya, dan ada surat utang biasanya ya. Kalau nggak ada ya saham biasa semua. Bisa terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut dengan
Wah, ini cukup panjang nih ceritanya ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mau dicari ya? Oke, kita bisa melihat ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah berapa besar minimum EBIT. EBIT itu earning before interest tax yang harus diperoleh agar penambahan utang tidak mengurangi EPS. Kenapa ada penambahan utang? Oh, berarti sebelumnya mungkin perusahaan ini berutang atau mau nambah atau sama sekali nggak berutang ya. Kalau kita bicara di atasnya, ceritanya adalah bahwa tidak memiliki utang sama sekali ya. Biasanya ini di dalam konsep manajemen keuangan tidak menguntungkan ya, karena cost of saham itu tinggi. Mungkin kalau kita malah enak tuh nggak ngutang ya. Kalau ngutang pusing kepala, begitu ya. Itu mungkin Indonesia secara berpikirnya beda ya. Kalau Anda punya perusahaan tentu Anda ingin modalnya modal sendiri sehingga tenang hidupnya, tidak punya utang ya. Kalau punya utang dikejar-kejar bayar bunga, bayar cicilan gitu ya. Atau bayar pokok ya. Tapi konsep ini biasanya pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan itu berbeda. Pemilik perusahaan itu diverse ya, banyak sekali kalau di Amerika. Sedangkan ya manajemen itu ya yang memang di-hire untuk mengelola ya, dan berbeda ya. Dari segi itu maka sewajarnya kita mengenal konsep tadi nomor satu, pertanyaan nomor satu, risk return trade off ya. Jadi high risk high return, selayaknya harusnya seperti itu ya. Kenapa saya jelaskan dulu seperti ini biar mengerti konsepnya bahwa modal saham itu resikonya tinggi ya. Resikonya bukan dari segi perusahaannya bangkrut, bukan. Nah, ini salah pengertian mungkin ya. Kalau dari segi itu ya memang nggak, malah aman ya. Surat bukan perusahaan yang 100% utang, nggak punya utang ya semuanya saham ya aman dibandingkan yang punya utang. Tapi kalau dilihat dari segi kita mau melakukan hal yang wajar atau fair ya, yang adil kepada ini ya, ke investor kita, yaitu pemegang surat saham, itu resikonya tinggi sekali investor surat saham itu ya, karena dia menaruh uang tapi dia tidak bisa mendapatkan kepastian hasilnya. Kalau surat utang itu lebih pasti. Kenapa? Karena nih saya mau ngutang ya, perusahaan mau ngutang PT Bahagia, dia menerbitkan surat utang, dia janjikan 5 tahun lagi akan dibayar misalnya ya, dan bayar juga bunganya 10. Jadi yang beli udah tahu bakal dapat kurang lebih ya, dengan melihat bahwa Bahagia Selalu ini mungkin nggak masalah 5 tahun ke depan. Kita bisa mengukur, oh dia bisa balikin uang saya dan saya dapat 10. Tapi yang beli saham kan nggak jelas nih. Perusahaannya seberapa majunya nanti ya. Bisa bangkrut. Kalau bangkrut nggak dapat apa-apa pemegang saham. Dan dari segi itu, maka pemegang surat saham itu cost-nya tinggi dari segi konsep manajemen keuangan. Bukan dari segi kayak Indonesia ya, aman, mendingan semua jangan pakai utang lah. Kalau dulu mantan bos saya dulu begitu, nggak pernah mau utang, pusing katanya kalau punya utang, modal sendiri aja, tenang hidupnya ya. Lihatnya karena dia sebagai pengelola ya, sebenarnya sebagai pemilik sebenarnya kurang optimal gitu ya, terutama karena dengan menggunakan surat utang ini bisa mengurangi pajak gitu ya. Mengurangi pajak yang dibayar dan cost-nya itu rendah, 10% itu rendah. Ya, karena pemegang saham pasti nuntutnya mungkin 15 atau 20% returnnya. Nanti ada mekanismenya kalau kenapa kita bilang 15-20 ya, ya kalau nggak dipenuhi maka harga sahamnya jatuh. Itu bentuk dari kenapa sangat concern ya, itu karena perusahaan go public begitu ya, di mana pemilikannya nggak jelas gitu. Kalau perusahaan pribadi yang nggak go public ya mikirnya lain lagi. Jadi kita lihat di sini perusahaan tidak memiliki utang, aman-aman saja, dia ingin menggunakan utang ya tadi untuk memanfaatkan apa itunya, manfaat dari penggunaan utang ya. Salah satunya sebenarnya bukan hanya dari penghematan pajak ya. Kalau prospek bisnis Anda baik, itu berutang itu menguntungkan karena modal lebih kecil tapi return-nya ada leverage-nya istilahnya. Kalau modal semua sendiri return 20% dengan 50-50 ya return-nya mungkin bisa 2 kali jadi 40%. Itu kan manfaat daripada utang, leverage. Return on
equity-nya, setiap dolar yang diinvestasikannya akan menghasilkan lebih besar. Dengan catatan tentu harus bisa membayar bunga. Nah, ini problemnya memang. Ya, karena di kedepannya kita nggak tahu ini perusahaannya bisa terus stabil atau enggak. Ya. Tapi biasanya dengan proyeksi yang makin baik ke depan, maka ditunjukkan dengan hitungan pasti EPS-nya dan ROE-nya akan meningkat kalau menggunakan utang. Asalkan ya, tentunya syarat utamanya adalah Anda boleh berutang kalau return dari perusahaan Anda juga bisa paling tidak sama dengan bunga yang harus dibayar. Kalau enggak mah rugi. Ya, misalnya ini modalnya 5 miliar, ternyata return-nya cuma 5% ya setahun. Dapatnya cuma 5%, EBIT-nya itu cuma 5% dari 5 miliar, jadi berapa itu ya? 250 juta. Ya, kalau minjem uang, bunga bayar 10% ya rugi, orang hasilnya cuma 5% gitu ya. Nah, itu pertanyaannya, jadi berapa minimum EBIT yang harus diperoleh agar tidak malah efek ini berbalik ya. Efek leverage itu dua sisi. Kalau bisa lebih tinggi dari bunganya, itu pasti akan meningkatkan kita punya EPS ROE, tapi kalau hasilnya lebih rendah dari pinjamannya akan berbalik ya, merugikan EPS dan ROE. Jadi kalau dengar cerita saya sebenarnya jawabannya simpel ya. 5 miliar kali 10%. Minimal harus 500 juta ya, supaya penambahan utang ini tidak akan mengurangi EPS. Gitu. Tapi di dalam pemecahannya, ini pemecahannya menggunakan rumus yang agak panjang, tapi nggak apa-apa, kita bisa lihat bersama ya. Jadi tidak mengurangi EPS, kita harus menghitung dulu EPS kalau tidak berhutang. Nah, di sini sebelah kiri. EPS tidak berhutang adalah earning before interest tax dikalikan pajaknya, ini pajaknya 25% ya. Kurangi pajaknya, jadi EBIT dikali 1 minus 25. Artinya ini menghitung EBIT dipotong 25%-nya, yaitu pajaknya, sehingga tinggal earning after tax. Ya. Kemudian bicara EPS, EPS itu earning per share. Jadi kalau keuntungan tadi kita udah dapat, ini EBIT kali 1 minus 25, maka dibagi dengan jumlah saham beredar. Di sini 500.000 ya. Dari mana taunya 500.000? Nah, kalau 5 miliar dibagi 10.000 harga saham perusahaannya, maka ada kurang lebih 500.000 lembar. Gitu ya. Nah, ini. Kita belum tahu EBIT-nya berapa, karena itu yang mau dicari kan. Karena tadi bicaranya berapa minimum EBIT supaya penambahan utang tidak mengurangi EPS. Jadi EBIT-nya berapa nggak tahu ya, tapi kita tahu EBIT-nya kalau misalnya 300 bisa 1 juta, 300. Berapa? 300 juta, bisa 1 miliar, bisa 10 miliar, boleh aja, tapi kita belum tahu, kita mau cari minimumnya berapa. Ya. Sama dengan ketika kita mulai melakukan apa tadi, restrukturisasi. Di sini restrukturisasinya adalah memperkenalkan utang 30%. Ya. 30% dari 5 miliar berarti Anda berutang, nah ini 5% kali 30, 5 miliar kali 30% berarti berutang 1,5 miliar. Setiap tahunnya akan bayar 10%, yaitu 150 juta. Ya, kemudian dikalikan juga setelah bayar ini interest, EBIT dikurangi interest dulu, baru setelahnya dikalikan 1 dikurang 25. Ini untuk menghitung pajaknya. Ya, terus dibagi, nah setelah restrukturisasi kita tahu kita mengurangi porsi ekuitasnya, tapi meningkatkan utang 30%, maka sisanya tinggal 70%. Apa? Surat beredarnya juga tinggal 70%. 10% dari 500, yaitu tinggal 350.000. Jadi kalau disederhanakan dua persamaan kiri dan kanan ini, ya ini sebenarnya harusnya nggak sama dengan ini ya. Minimum, jadi harusnya, tandanya perbaiki sedikit ya, harusnya begini ya, baru sadar gitu ya. Kok jadi begini ya, nggak bagus ya. Nah, begitu ya, lebih besar sama dengan kan. Karena kan pertanyaan minimum. Kalau minimum harusnya gitu ya.
gitu ya. Minimum ya, sama dengan sebelumnya. Jadi kita bisa sederhanakan persamaan kiri kanan ini, jadi terakhirnya tinggal ini, dan kalau dihitung EBIT-nya 500 juta ya. Jawabannya berarti minimum EBIT yang diperoleh 500 juta. Kalau bisa lebih tinggi dari itu malah lebih bagus lagi ya. IPS-nya akan nambah. Tapi di bawah itu IPS-nya akan rugi. IPS-nya bukan rugi, IPS-nya akan turun karena menggunakan leverage tadi. Nah, ini yang jawaban yang di bawah ini adalah ketika kita shortcut dengan pola pemikiran bahwa simpel ya, Anda boleh berutang selama return Anda itu sebelum berutang itu minimum sama dengan hutang. Iyalah punya proyek return-nya cuma 5% gitu ya. Mau utang di bank 10% ya pasti bubar itu proyeknya kan gitu. Di mana-mana proyek harus return-nya lebih tinggi daripada pinjamannya minimal kalau mau minjam ya. Untungnya memang kalau Anda tidak minjam uang maka aman-aman aja punya proyek 5% kalau ada yang mau biayai, tapi investornya rugi 5% daripada beli 5% beli obligasi negara 7% kan. Jadi harusnya memang return-nya harusnya normalnya lebih tinggi dari itu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Ini konsepnya diperkenalkan bahwa leverage itu sangat baik ya selama return-nya dari usahanya itu bisa menutupi tadi ya biaya bunganya ya, atau kuponnya. Kalau enggak ya rusak masa perusahaannya, malah lebih baik jangan berutang gitu. Ya. Oke, kadang-kala terpaksa seperti itu ya. Kondisinya udah berutang banyak ternyata perusahaannya agak kesulitan dan ya contoh gampangnya kayak Garuda yang tentunya perusahaan publik jadi sangat disorot ya, kita bisa lihat restrukturisasinya juga nanti seperti apa, laporan keuangannya bisa terlihat ya dibandingkan perusahaan biasa yang agak tertutup, nggak ada publikasi ya, kita bisa lihat ya. Gimana caranya kita sedang melakukan keuangan ini semua gara-gara umumnya ya menggunakan hutang ya, menggunakan hutang baik itu leasing ya, perusahaan leasing pesawat, hutang obligasi ada ya dalam US dollar itu Garuda maupun hutang bank bisa juga ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini? Kecuali berarti yang tidak dilakukan, menjual aset-aset krusial ya. Karena aset itu sebenarnya menghasilkan itu jangka panjang. Kalau dijual langsung itu uangnya langsung dapat bisa untuk mengurangi hutang. Jadi tekanan likuiditasnya akan berkurang. Bukan berarti menguntungkan ketika harus dijual aset-aset, belum tentu ya. Kadang-kadang harus dijual dengan harga murah jadi merugikan. Tapi nggak bisa kalau nggak dilakukan itu bisa dibangkrutkan, terpaksa menjual aset krusial supaya dapat cash besar ya. Walaupun kalau aset-aset ini pabrik dijalanin terus kan menghasilkan terus ya, tapi butuh waktu untuk mengcutter. Makanya salah satunya kalau nggak mau begitu negosiasi term utang perusahaannya yang ini. Nggak mau dijual ya udah. Termnya jangan 10 tahun, jangan jatuh tempo sekarang, diperpanjang jatuh tempo 5 tahun lagi ya. Kasih kesempatan nih pabrik saya untuk tetap mengejar itu ya, mendapatkan cash flow untuk membayar utang perusahaannya. Atau yang lainnya yang ini bisa juga ya, mengurangi biaya-biaya terkait yang intinya sebenarnya adalah meningkatkan cash flow kan gitu ya. Menjual aset krusial kan meningkatkan cash flow. Mengurangi biaya terkait riset juga meningkatkan cash flow karena pengeluaran ini berkurang. Pengeluaran kas. Melakukan negosiasi utang juga mengurangi tekanan ya, cash flow yang harusnya dibayar tahun ini jadi mendadak tunda 5 tahun lagi. Yang D, nah ini mah parah kalau yang D.
udah kesulitan keuangan, malah bagi dividen kas ke pemegang saham. Ini tambah sulit lagi gitu ya. Jadi yang tidak dilakukan adalah nomor 7 ya. Ini contoh lain ya, macam-macamnya. Merging with another firm. Nah, ini. Tentu yang sehat. Ditolongin sama yang sehat. Oh, mau ya yang sehat nolongin? Iya, karena dia melihat masih ada nilai tambah dari perusahaan itu, dan merge itu biasanya nanti yang perusahaan yang lemah itu akan dapat sahamnya kecil gitu ya. Yang perusahaan yang sehat ini yang akan dominan ya. Tentu kalau dia melihat ada sinergi yang akan diambil. Itu ya, atau menerbitkan itu tadi ya, new issue securities ya, menerbitkan surat berharga yang baru ya, misalnya menerbitkan saham baru atau menerbitkan surat utang, boleh. Utang lagi, tapi tentunya berguna, karena kalau nggak bisa bayar tagihan. Jadi terpaksa lah surat utang. Jadi negosiasi udah ya. Atau menukar debt-nya dengan equity. Nah, utang-utang jatuh tempo nggak bisa dibayar, oke lah di-convert aja jadi saham. Itu dilakukan oleh Bumi Resources. Ya. Atau kalau enggak ya paling akhir ya filing for bankruptcy. Ya. Bankruptcy ini tentu ada dua kalau di Amerika, satu yang reorganisasi, satu yang benar-benar likuidasi. Jadi filing for bankruptcy belum berarti harus bangkrut ya. Dia masuk perlindungan terus minta ini ya, istilahnya negosiasi ulang dengan kreditor. Kadang-kadang dengan karyawan juga karena gajinya diturunin ya. Untuk supaya utangnya berkurang. Nah, ini yang dilakukan sebenarnya di Garuda ya, bukan filing for bankruptcy dalam arti silakan dibangkrutkan, negosiasi dengan para kreditor sehingga menjadi struktur modalnya menjadi lebih sehat ya. Utangnya terlalu besar. Kemudian kita lanjut ini ya. Nilai perusahaan setelah restrukturisasi, memang apa yang dilakukan sebelumnya? Sebelumnya adalah perusahaan tidak melakukan restrukturisasi di mana totalnya adalah 100%-nya ekuitas. Dirasakan kurang optimal. Kenapa? Selalu pemikirannya begitu ya. Kalau perusahaan sehat, untungnya 20, bisa untungnya cukup baik ya, seperti ini, EBIT 1 miliar ya, bisa dihitung gitu ya nanti. Kemudian ada peluang untuk meningkatkan nilai perusahaan ya dengan cara menurunkan diskon rate. Jadi berputar kita bicara cuma dua hal aja ya, bicara cash flow dan bicara diskon rate ya. Cash flow-nya di sini EBIT 1 miliar, diskon rate-nya 20%. Kalau bisa kita turunkan diskon rate-nya, tentu nilai perusahaannya akan bertambah. Bagaimana cara menurunkan? Ya, terbitkan surat utang, karena surat utang secara normal ya, saya bilangnya dalam kondisi tertentu bisa tidak tercermin. Kondisi normal, surat utang itu cost-nya lebih rendah dari surat saham. Ya, di sini contohnya biaya utang cuma 12%, belum lagi ada keuntungan pajak 25%. Jadi lebih rendah lagi, cost neto dari utang adalah 12%-nya dipotong 25% dari 12, bayangkan. Jadi netonya cuma 9% ya. Kalau Anda nggak menerbitkan surat utang, Anda harus membayar imbal hasil ke pemegang saham itu 20%. Ya. Pemegang saham sangat demanding. Ya, kita mungkin nggak berasa di sini karena pemegang surat sahamnya notabene manajemennya juga gitu ya. Kalau di sana ya beda manajemennya, nggak perform saya pecat gitu kan. Jadi tuntutannya besar. Jadi WACC-nya itu tinggi ya, 20% misalnya contoh ya. Jadi nilai perusahaan bisa meningkat ya ketika kita memperkenalkan namanya pembiayaan dengan menggunakan utang. Karena tadi pertama biaya modalnya lebih rendah, di sini contoh 12%, kedua ada pemudahan pajak 25%. Jadi cuma 9 ya. Kalau perlu banyakin aja itu utangnya 9%. Enggak ya, tentu ada. Semakin banyak utangnya nanti biaya utangnya bisa makin naik, makin besar dan beresiko bankrupt gitu ya. Nah, sekarang berapa
nilai perusahaan restrukturisasi. Kita harus tahu dulu sebelum restrukturisasi berapa nilainya. Tadi saya bilang bicara valuasi, bicara capital budgeting itu semua sederhana ya, cuman bicara lihat cash flow-nya dan berapa diskon rate-nya. Nah, kalau kita lihat nih sebelum dia melakukan restrukturisasi, ya, cash flow-nya di sini memang tidak terus terang dibilang harus kas, tapi kita bisa pakai EBIT-nya ini, earning before interest and tax sebesar 1 miliar. Ya, per tahun selamanya lagi. Ya, jadi kita bisa potong pajak dulu 25%, berarti tinggal 750 juta. Nah, ini adalah 1 miliar, ya, potong dengan 25%, sisanya tinggal 750 juta. Nah, ini adalah cash flow yang diharapkan akan diterima sepanjang, tadi dibilang apa, selama-lamanya nih, konstan selamanya. Nah, kalau kita bicara rumus perpetuitas, ya, itu istilahnya adalah rumus cepat untuk menghitung present value dari cash flow yang terus-menerus sepanjang masa. Nah, ini tinggal dibagi dengan diskon rate-nya 20%. 20% itu dari sini. WACC awal ya, di mana 100% ekuitas. Ya. Kita tahu 3750. Ini sebelum restrukturisasi. Apa yang terjadi setelah restrukturisasi? Nah, ini konsepnya ada shortcut-nya ya. Pemanfaatan utang itu akan menguntungkan cash flow dari segi cash flow-nya berupa apa tadi, penghematan pajak. Jadi kita bisa hitung penghematan pajak itu yang bisa dinikmati sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Jadi hitungannya adalah 25% pajaknya dikalikan surat utangnya 600 juta. Kenapa demikian singkat? Karena ini 600 juta selamanya, dia bilang nerbitin utang ini namanya selamanya, utang yang nggak ada jatuh temponya ya. Padahal kita tahu ya kalau nerbitin surat utang tuh ada jatuh tempo 5 tahun, 10 tahun. Nggak apa-apa sih, dalam permasalahan soal selalu bisa bebas ya. Asumsinya di sini selamanya 600 juta utangnya. Ya. Penghematan pajaknya adalah 25% dari 600 juta ya. Jadi 150 juta, 0,15 miliar. Nah, inilah manfaat dari tadi ya, dari meningkatkan atau memanfaatkan utang sebesar 600 juta selamanya. Kalikan dengan ini. Jadi Anda mungkin heran, ini nggak apa hubungannya Pak, kok kenapa nggak dipakai ya kan? Nah, nanti ditunjukkan lah kenapa konsepnya gitu. Tapi nanti ini dulu ya, karena perpetual itu caranya begitu ngitungnya, 600 juta kali 25 aja. Ya. Hati-hati kalau ini kata-katanya bukan selamanya, 10 tahun, 5 tahun, maka jawabannya nggak bisa 600 juta kali 25. Saya cuma memberikan jawaban untuk permasalahan ini dua, jadi 3,9 ya. Ya. Nah ini ya jawabannya ya. VU adalah value unlevered tanpa pinjaman. Unlevered itu tidak diungkit, tidak menggunakan utang. Nah, itu tadi ya EBIT yang dianggap cash flow-nya dikali 1 minus TC, potong pajak dulu, dibagi WACCU. Kenapa pakai rumus ini? Karena dia perpetual ya selamanya, makanya pakai 3,75. FL adalah value levered ya dengan utang, yaitu value yang unlevered ditambah penghematan pajaknya. 25% kali 600 juta utangnya. Kenapa 600 juta? Karena penghematan pajak selamanya. Nah, bagaimana kalau enggak selamanya? Nah, ini di bawah saya jelaskan. Sebenarnya pola pikirnya nggak langsung begitu. Pola pikirnya begini, tax saving yang bisa didapat. Kalau Anda punya 600 juta utang, bayar 12%, maka bisa mengurangi pajak sebesar 25%. Dengan catatan perusahaannya untung ya, tentu tadi kan perusahaannya untung, EBIT-nya kan 1 miliar ya. Jadi kalau bayar pajak 12% dari 600 kan 72 juta ya. Nah, itu penghematan pajaknya kali 25%, 18 juta. Jadi sebenarnya berpikirnya dua tahap. Pertama, tax saving-nya per tahun berapa? 18 juta. Kedua, karena dia forever tadi diterbitkan selamanya, Anda tahu ya,
Cara menghitung penghematan atau present value dari penghematan ini 18 juta dibagi diskon rate-nya yaitu 12% karena pinjamannya kan 12%. Dapatnya 150 juta. Atau rumusnya dipersingkat menjadi TC kali D. Tapi ini hanya berlaku untuk surat utang yang diterbitkan selamanya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kalau cuma 5 tahun, habis itu nggak mau ngutang lagi? Jawabannya beda, nggak bisa 150 penghematannya. Kita hitung penghematannya menggunakan rumus anuitas. Ya. Karena terbatas 5 tahun, annuity ya, berapa tahunnya ya. Jadi penghematannya 18 juta per tahun kali, nah ini rumus matematiknya ya, 1 dikurang 1,12 pangkat minus 5 dibagi 12%. Jadi 65 juta penghematannya. Ya, jadi kalau dibilang persoalannya diganti, tapi hanya untuk 5 tahun penerbitannya, maka 3,75 ini ditambah dengan 65 juta. Bukan ditambah dengan 150. Ya. Kalau ditambah dengan 150 itu asumsinya diterbitkan selamanya. Gitu ya. Biar tahu bahwa nggak selamanya itu rumusnya TC kali D. Gitu. Tergantung permasalahannya. Nah, intinya tadi saya kembali bilang, cuman berkutat antara cash flow dengan didiskontokan present value. Cuman itu aja ya. Oke, kita lanjut lagi dengan soal ke-9. Nah, ini bicara lain lagi, behavioral finance ya, tingkah laku. Ini mau dibilang untuk menjawab fenomena di lapangan, kenyataan observasi ketika keputusan-keputusan investor kok sepertinya tidak sesuai dengan teori keuangan modern ya, modern finance ya, rasional. Nah, ini ada irasional ya, biasanya tingkah laku behavioral finance ya, yang nah contoh di sini. Anda mau terima nih Pak Ijo, bukan Anda ya. Pak Ijo ditawarkan menerima 5 juta dengan pasti langsung dapat, atau sejumlah uang dengan tapi syaratnya lempar koin dulu. Kalau koinnya tebakannya benar ya, atau yang munculnya gambar kepala, dia akan 10. Tapi kalau keluar rekor, Pak Ijo tidak dapat apa-apa. Pak Ijo memilih yang 5 juta. Orang kebanyakan gitu. Padahal kalau dipikir ya, probabilitas secara teorinya 50-50 ya antara ekor dengan kepala. Sehingga sebenarnya peluangnya itu 50% dari dapat juta atau 5 juta. Jadi expected value atau harapan untuk kekayaan dia bertambah itu sama dengan menerima uang. Tentu ada risikonya yang beda karena dia bisa 0, tapi bisa juga lebih 10. Nah, Pak Ijo ini mungkin konservatif. Yang orang konservatif biasanya ini sebagai contoh lebih menerima pasti jumlah yang sama daripada kalau ada ketidakpastian tapi harapannya sama 5 juta. Nah, ini menunjukkan namanya loss aversion. Karena dia bisa dapat 0, rugi dia. Dia nggak melihat posisi 10 jutanya. Tapi kalau orang yang senang gambling, nah, hanya banyak teman-teman saya yang suka beli saham ya, walaupun secara teorinya naik turunnya mungkin 50-50, hasilnya nggak seberapa, tapi daripada beli surat utang nggak ngapa-ngapain gitu, dapat 5%, 7%. Nah, menarik gitu ya. Padahal ya belum tentu optimal juga pilihannya main saham itu ya. Beli berapa hari jual atau cut loss ya, kadang rugi, kadang untung ya, nggak tahu totalnya masih untungnya atau enggak ya. Kadang-kala masih lebih, kadang-kala kurang gitu ya. Jadi ketidakpastian. Nah, ini sebenarnya dia mensecure kepastian dengan cara yang menghindari ada kemungkinan ruginya. Karena yang lain nggak cocok ya. Ini kebetulan yang paling cocok itu. Karena overconfidence itu bicaranya adalah percaya diri yang berlebihan. Cocok confirmation bias nanti ada ya, bahwa kita tuh biasanya kalau mencari fakta itu ingin
mendapatkan ingin hanya mendengar atau mencari informasi yang mengkonfirmasi apa yang kita percayai. Nah, ini sering terjadi kalau udah pendukung dari satu tokoh atau apapun ya, kepercayaan ataupun apalah ya, kepercayaan bebas ya, kepercayaan mengenai teori apa, mengenai dari jin dan sebagainya, biasa kecenderungan mencari hal-hal yang memperkuat kepercayaan dia, confirmation bias. Ini bias sebenarnya. Kenapa? Karena kecenderungannya yang di luar itu dia nggak mau denger gitu loh. Bukti-bukti yang bertentangan dengan apa yang diyakinin itu dia nggak mau dengar dan tidak mau gunakan itu. Jadinya nggak rasional. Jadi ya overconfidence ini ya. Pede ya, percaya, saya pasti bisa milih yang mana yang saham yang baik. Padahal kenyataannya enggak, ya enggak semudah itu. Terus ada lagi representative bias. Nah ini ya. Ini sebenarnya, terjemahannya representative bias itu biasanya bisa juga dalam arti terlalu mudah menyimpulkan hal dengan apa ya istilahnya. Suatu hal yang ada mungkin kejadian yang tidak cukup untuk dianggap sebagai mewakili satu mungkin kayak stereotyping juga ya. Kalau perusahaan mau go public pasti untung gitu kan. Nah, itu representatif ya, mungkin karena dia melihat 2-3 tahun yang terakhir itu selalu untung ya, 2-3 penawaran saham. Jadi ketika ada berikutnya, ini pasti untung. Pokoknya kalau beli saham di perdana atau waktu go public pasti untung kayak gitu ya. Itu bisa sebagai salah contohnya kalau investasi. Kalau framing itu bagaimana menyampaikan misalnya. Kalau mau, ini loh, kamu kalau ada penyakit ini dioperasi, ini 70% sukses. Tapi supaya kesannya positif gitu. Tapi bisa juga ditakut-takuti, jangan operasi loh, 30% gagal. Padahal kan sama aja. 70% sukses dengan 30% gagal, tapi cara menyampaikan itu bisa di frame atau istilahnya dibingkai sedemikian rupa sehingga membuat keputusan orang itu berbeda. Kalau dibilang operasi ini 70% sukses, dia mau operasi, tapi kalau 30% gagal dia nggak mau. Padahal sama aja kan sebenarnya ya. Kalau dia memang 70% gagal mau operasi, maka 70% berhasil mau operasi, maka 30% gagal pun dia mau operasi. Karena sama aja. Itu bias-bias yang cenderungan manusia ya ketika dihadapkan pada itu. Ya. Loss aversion ini ya. Menghindari kerugian. Bukan mencari keuntungan. Ini yang lebih istilahnya agak pesimis ya orangnya. Ini kalau orang optimis itu rata-rata belinya saham sebenarnya, bukan deposito. Boleh saja orangnya optimis, tapi kenyataannya kalau pasar tidak mendukung atau salah pilih ya kenyataannya akan merugikan orang tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Nah, ini soalnya cukup banyak ya, dan banyak angka-angka begitu ya. Dan untuk 2 soal, sebenarnya apa sih yang mau ditanya? Nah, kita harus lari ke sini. Pertanyaan nomor 10 dan 11. Apa sih? Oke. Yang 10 adalah berapa jumlah arus kas setelah pajak tahun kedua. Dan yang terakhir adalah NPV. Nah, ini berat ini kalau NPV ya. Yang Anda harus menghitung seluruh cash flow-nya, kemudian nanti mendiskontokan, kemudian bandingkan dengan istilahnya investasi awalnya, total investasi awal. Ini mungkin lebih mudah ya. Berapa jumlah arus kas setelah pajak di tahun kedua. Ini tipikal kalau kita lihat bicara pertanyaan NPV, arus kas ini bicara proyek, ya, penilaian apakah layak proyek ini diambil. Ini tentunya semuanya berdasarkan asumsi hitungan ya. Proyeksinya ya, seperti di sini ada investasi awal. Yang pertanyaan dulu yang kita mau jawab dulu, yang pertama adalah tahun kedua itu berapa sih arus kasnya ya yang dihasilkan ya. Di sini berapa jumlah arus kas. Nah, kita lihat aja arus kas sebelum pajak ternyata dari tahun 1 sampai 5
Sama 380, jadi mudah ya, sama terus 380. Jadi kita cukup hitung 1 tahun nih. Nah, kalau sebelum pajak 380, sudah pajaknya berapa? Itu kurangi pajak aja 25% katanya ya. Dari 380 potong 25% gitu ya. Potong 95 juta. Jadi 285. Ada di sini yang B. Kita lihat, ternyata bukan, jawabannya 330. Kenapa demikian? Nah, ini ada terlalu cepat kita menyimpulkan bahwa arus kas sebelum pajak itu langsung bisa potong pajaknya 25%. Tidak ya. Kalau bicara arus kas sebelum pajak berarti kita memperhitungkan hanya pendapatan secara cash dan pengeluaran uang secara cash. Ya. Sehingga netonya dapat 380. Padahal dalam menghitung pajak, perpajakan itu mengenal namanya beban depresiasi. Diakui sebagai biaya, walaupun tidak keluar uangnya. Depresiasi tahunannya 180, berarti dari segi perhitungan pajak, laba perusahaannya di tahun kedua atau tahun pertama atau sampai tahun kelima sama aja semua. Bukan 380, tapi 380 dipotong 180. Jadi labanya cuma 200 sebenarnya. Dipotong tarif pajak 25%, 50 juta pajaknya berarti. Jadi arus kasnya nanti yang diperoleh 380 potong 50 330. Itu ya kejebakannya. Mungkin ada yang ngerjakan ini salahnya seperti itu karena sangat mudah. Kalau ada arus kas sebelum pajak yang ditanya arus kas setelah pajak ya potong aja pajaknya 25. Yang agak tricky ya, potong aja 25 dari 380. Tunggu dulu ya. Kalau arus kas sebelum pajak itu hitungannya cash flow berarti dia hanya mengurangi biaya-biaya cash. Biaya depresiasi belum dikurangi. Harus kurangi dulu. Jadi kenanya itu ya, itu jadi jawabannya di sini ya. Jadi beban depresiasi pengurang laba kena pajak sehingga dibayarkan ini. Oke ya, nah sekarang yang lebih tricky adalah berapa NPV-nya. Nah hitungannya repot kalau bicara NPV. NPV adalah kita akan membandingkan ya hasil arus kas sebelum pajak ini ya, sesudah pajak selama 5 tahun nanti didiskontokan ya. Ini ada udah dikasih hitungannya ya, kalau diskonto di akhir tahun kelima nilainya 0,21. Kalau anuitas ya artinya selama 5 tahun setiap tahun dapat tadi berapa 330 juta ya. Maka kalau 5 tahun itu 330 juta bisa langsung dikalikan 3,79 itu present value-nya. Investasi awalnya 1 miliar tambah 200 juta jadi 1,2. Nah, tapi ternyata nggak sesingkat itu ya, coba kita lihat ya. Jadi investasi awal arus kas minus 1,2 ya dari investasi awal modal kerja, arus kas tahunan benar 330. Nah, yang kita lupakan sebenarnya satu ya. Bicara ini. Apakah di akhir tahun kelima kita tidak mendapatkan cash flow apa-apa dari investasi awal kita, yaitu bisa berupa mesinnya dan peralatannya dan dari modal kerjanya. Biasanya pakemnya begini, walaupun di sini nggak disebut ya, tapi biasanya kita melihatnya begini. Kalau investasi awal 1 miliar, terus penyusutan 180, setelah 5 tahun kan 900 ya penyusutannya, berarti masih ada nilainya 100 juta. Nah itu. Pakem yang bikin soal ataupun biasanya dalam soal tuh standarnya gitu, 100 juta kita ada uang. Bisa dijual seharga 100 juta. Walaupun tidak secara eksplisit di sini ya. Ya, karena ada nilai bukunya masih bernilai 100 juta ya, mungkin istilahnya dijadikan besi tua lah, dijual dapat 100 juta gitu ya uang. Jadi, nah yang kedua adalah bicara modal kerja. Nah biasanya modal kerja lebih clear and cut ya, clear cut lebih jelas. Biasanya modal kerja ini kan bentuknya apa sih ya? Persediaan ya, bisa bahan mentah, bahan barang jadi gitu ya, sama piutang gitu ya. Ini nanti setelah proyek ini berakhir, maka semua itu akan bisa direalisasi ya, bahan baku bisa dijadikan barang jadi bisa dijual,
barang jadi dijual, ada piutang bisa ditagih semua. Maka 200 ini akan kembali gitu ya. Padahal belum tentu juga ya. Bisa saja terjadi apa namanya ya obsolete dan sebagainya. Tapi dalam hal simplifikasi dari permasalahan di dalam soal-soal seperti ini biasanya ini dianggap kembali lagi 200 juta bisa investasi di dalam bentuk yang tadi piutang dan persediaannya bisa hilang dari neracanya kembali. Hilangnya bukan karena curi tapi bisa dikolek menjadi cash. Maka lihat kunci jawabannya di akhir tahun ketiga, tahun kelima kita ada modal kerja juga dapat 200. Jadi totalnya di akhir tahun kelima tuh ada 300 juta. Selain 330 dari hasil bisnisnya. Tiap tahun kan 330 terus ya selama 5 tahun. Nah, memang cukup panjang jadi perjalanan kita ini ya untuk sampai ke NPV-nya ya. Di sini bisa diturunkan, jadi kembali tadi NPV namanya juga net present value. Present value-nya dari mana? Nah, dari 330 ini selama 5 tahun dikali 3791. 3791 adalah ini ya, dihitungkan ya. Selama 5 periode kalau dapat uang yang sama ya, maka net present value-nya adalah 3,791. Nggak dikali 5 ya, kalau Anda berpikir kan uangnya dapat 330 kali 5, 1650. Ya, itu kalau tidak di present value kan ya. Kalau di present value kan di diskon, kenapa? Karena uang yang diterima setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi itu ada opportunity cost-nya ya tadi berupa 10% tadi. Jadi kalau di present value kan nilainya menjadi lebih kecil 3791. Ini untuk menghitung dari bisnisnya. Ketika dia menutup bisnisnya dia dapat uang ya dari hasil ini ya, 100 juta terminal value nilai sisanya dan 200 juta dari pengembalian 300. Nah, 300 itu kalau dihitung single sum-nya udah dihitungin 0621 yaitu kalikan aja langsung. Nah, inilah dua ini adalah present value. Nah, ini dua ini adalah bicara present value-nya. Present saat ini ya, value nilai yang bisa diperkirakan akan diterima nih ya selama 5 tahun ke depan. Nah, di sini ada istilah netnya, berarti neto kalau dipotongin dengan modalnya. Ini modalnya 1,2. Nah, 2 ini berapa? 2 ini ternyata 1,4 miliar lebih, potong 1,2 masih positif nih 273. Nah, inilah NPV-nya. Nah, ini panjang memang ya. Saya rasa sangat ini ya, sangat menyulitkan kalau keluar ini karena waktu yang di spend itu panjang sekali ya, lama sekali gitu dibandingkan soal-soal lain. Oke ya 273 di sini dapat. Tapi intinya sebenarnya bukan soal hitungannya lah ya, salah atau kelirunya, tapi lebih ke konsep kita melihatnya kalau ada soal seperti ini tuh ya cash flow tiap tahunnya, cara ngitungnya gimana ya, jangan pakai arus kas langsung potong pajak, kemudian selalu lihat awal mula ada investasinya berapa total termasuk modal kerja, nanti di akhir periode juga harus dipertimbangkan ya, ada nilai sisa enggak ini dari ini. Kalau ini 200 juta terus ya bisa diasumsikan 0. 200 juta kali 5, 1 miliar selesai, udah nggak ada nilai bukunya, nggak ada nilai sisa, nggak bisa dijual. Tapi ini tetap ada modal kerja, biasanya begitu ya. Modal kerja akan ketemu balik lagi 200 juta. Seperti itu ya, ini pembelajarannya dari situ saya rasa. Ya. Oke. Kita lanjutkan dengan ini ya, pertanyaan berikutnya lanjutan ya. Ini lebih sederhana, ini mengetes pengetahuan konsep kita ya mengenai capital budgeting, cara memilih proyek mana yang layak kita jalankan ya. Kalau ada alternatif ini ya, kebetulan cuma simpel 3 ya, kalau lebih banyak lagi lebih mabok ya. Artinya tidak sesimpel ini jawabannya ya. Nah, kebetulan di sini kita bisa dengan mudah mengidentifikasi ya. Yang penting kuncinya adalah gini kuncinya ya. Kuncinya kita memanfaatkan uang yang kita punya ini 20 miliar ini untuk mengambil proyek yang akan mendapatkan NPV yang paling tinggi, itu aja. Karena NPV itu adalah nilai tambah yang akan nanti dinikmati oleh perusahaan. Jadi kita mau nilai tambah setinggi mungkin, bukan
IRR, bukan return, bukan ROE, bukan istilahnya ya return dari proyek, bukan ya, tapi nilai dalam rupiah berupa net present value. Nah, sekarang kita punya pilihan apa? Kebetulan ini simple. Proyek cuma 3, angkanya juga jelas 20 miliar. Ya. Ketika kita ambil proyek X, udah nggak bisa ngambil proyek yang lain. Uangnya nggak cukup untuk yang lain. Cuma dapat 50 ya. Pilihan pertama yang paling kelihatan jelas di sini ketika dibilang mana yang harus dipilih. Oke, 20, beli aja langsung ini. Bukan beli ya, eksekusilah X ya. Dapatnya 50. Ada alternatif lain nggak? Ada ya. Jangan pilih yang X, kita pilih Y. Masih ada selisih uang 10 lagi ya, kita pilih juga Z. Jadi kita bisa ngerjain 2 proyek. Nah, kita tentunya nggak membandingkan kerepotannya punya 1 proyek dengan 2 proyek ya, enggak ya. Di sini kita semata-mata keuangan. Tentu ada pertimbangan lain, wah repot nih punya 2 proyek, satu di Banda Aceh, satu di Merauke. Wah, jauh ya, kosnya gede. Enggak, ini enggak memperhitungkan itu ya. Pokoknya semata-mata dari uang ya. Kesempatan 10-10, uang 20 M bisa dipakai mengerjakan 2 proyek ini. Dapatnya berapa NPV? Nah, 2 ini gabungan. Jadi dapatnya 63. Tentu yang kita pilih mana? Ya, X dan Z, Y dan Z tentunya ini. Karena hasilnya optimal, paling optimal 63. Nih, kalau optimal ya semuanya diambil, tapi uangnya nggak cukup, nggak bisa. Ini namanya capital rationing. Ya, di dalam capital budgeting itu ada istilah capital rationing. Ya. Penjatahan modal, alias modal itu terbatas. Gitu. Ya, jadi harus dipintar-pintar digunakan. Ya, caranya seperti itu tadi. Ya. Nah, sebenarnya mungkin Anda bertanya ini kalau gitu informasi ini untuk apa nih Pak Ana? Profitability Index ini sebenarnya konsep untuk mengatasi masalah capital rationing. Ketika kita tidak ada capital rationing, profitability index itu nggak perlu muncul. Sebenarnya pemecahannya harusnya menggunakan ini, tapi kita melihat soal ini sangat simpel sehingga tidak mengenal profitability index pun Anda bisa memecahkannya. Ya, sebenarnya profitability index itu adalah indeks yang membandingkan antara present value dari project dengan cost-nya. Makanya dapat 3,5 dari mana? Present value dari project adalah 70. Ini NPV, ini project-nya. Berarti present value-nya adalah 70 ya, tambahannya. Ingat ya, present value. Kenapa dia jadi netnya cuma 50? Karena cost-nya 20. NPV 30, project 40, 10 berarti apa? 40. Present value-nya. Alias hasil yang bisa dinikmati dari proyek ini. Kemudian satu lagi ya, 33 dengan 10 berarti 43. Maka profitability index tadi saya bilang adalah present value dibagi initial outlay. 70 bagi 20, 3,5. 40 bagi 10, 4,0. 4,3 dibagi 10. 43 bagi 10, 4,3. Nah, kenapa kita perkenalkan konsep ini seperti ini? Ketika uang itu berharga, kenapa? Karena terbatas. Kalau uang tidak terbatas, itu tidak berharga. Contoh oksigen, nggak ada yang menyadari oksigen itu sebenarnya paling mahal. Untungnya, persediaannya bisa bilang tak terbatas. Jadi, kita for free. Tapi kalau persediaan oksigen terbatas, wah itu paling mahal. Contohnya ya kalau lagi kapal selam oksigen terbatas baru kita tahu itu paling berharga dibandingkan apapun ya. Hanya perlu ada terus oksigen di bumi ini ya gitu ya. Kalau nggak ada mati semua nanti hidupnya. Nah, seperti itu ya. Jadi keterbatasan ini menyebabkan kita harus berhati-hati memanfaatkan setiap dolar atau rupiah yang kita miliki. Jadi harus benar-benar hasilnya optimal. Setiap yang kita investasikan dolar itu yang optimal. Caranya apa? Membandingkan hasil yang didapat untuk setiap rupiah yang kita tanamkan. Nah, itu caranya adalah profitability index. Untuk setiap 1 rupiah dapat 3,5. 70 bagi 20. Ini proyek Z, setiap 1 rupiah yang ditanamkan dapatnya 4,3 rupiah.
Contohnya apa ya? Ini jelas tadi 10 miliar diinvest dapat 43. 10 diinvest dapat 40, 20 diinvest dapat 70. Kelihatannya gede dapatnya, tapi investnya harus juga besar ya. Nah, makanya dikenakan profitability index. Ketika kita memiliki keterbatasan dan kita memiliki informasi profitability index, maka pilihannya adalah memilih proyek yang profitability index-nya paling besar. Karena itu paling optimal, Rp1 dimanfaatkan optimal. Di sini ya pilihannya harusnya Z dulu, baru Y, baru terakhir X. Kalau kita tidak ada keterbatasan uang, proyek pertama yang kita pilih pasti proyek X, 50. Karena langsung istilahnya apa ya? Nilai perusahaannya naiknya 50 miliar. Next-nya baru yang Z. Terakhir baru nomor yang Y. Itu ya jawabannya. Nah, jawaban pertama adalah berdasarkan logik tadi. Tanpa mengenal profitability index. Kenapa kita perlu diperkenalkan profitability index? Ini kebetulan soalnya sederhana 3 proyeknya. Bagaimana kalau soalnya di sini proyeknya ada 10? Angkanya berbeda-beda. Waduh, Anda nggak sempat punya banyak waktu untuk mengkombinasikan 10 alternatif untuk mencari yang paling tinggi. Maka paling mudah adalah mencari dengan profitability index-nya. Itu ya. Yang kadang-kala soal itu ternyata tidak perlu juga dipecahkan dengan konsep yang harusnya kita pakai ya, karena dengan metode tadi melihat NPV yang mencocokkan aja bisa. Ya, tapi kalau tadi seperti saya bilang, mungkin tambah 2 lagi jadi 5, mungkin udah lebih lama kita mikirnya kombinasi apa ya. Apalagi kalau 10, waduh. Makanya penting profitability index ini yang menjadi tolok ukur ya, supaya optimal setiap rupiah yang ditanamkan. Oke, kalau enggak, saya lanjut lagi ya. Nah, ini soalnya agak berbeda jauh ini dengan sebelum-sebelum. Ini masuk ke sebenarnya bukan di manajemen keuangan sepertinya ya. Lebih banyak topik dibahas di manajemen investasi ya. Manajemen keuangan investasi kadang-kadang mirip bersinggungan lah ya. Ini bicara call option, maka harus mengenal dulu belajar mengenai opsi ya, terutama opsi call, opsi boleh membeli saham. Oke, treasury bill ini surat utang negara jangka pendek ya, menghasilkan 5%. Stok dijual seharga 5.500. Berapa minimum call option nilainya dalam harga yang diperdagangkan untuk call option jangka 1 tahun jika harga pelaksana 4.500-nya. Jadi harus mengenal dulu konsep call option itu adalah Anda diberi hak untuk membeli saham. Pada harga berapa? 4.500. Padahal harganya sekarang dijual berapa? 5.500. Berharga nggak? Berharga. Paling tidak kalau di exercise sekarang Anda udah untung 1.000. Ya dong, karena kenapa? Karena 4.500 boleh beli di pasar 5.500. Kalau saya punya hak ini, saya langsung gunakan hak saya, ya, bawa suratnya nih, opsinya nih, ini nih, saya boleh beli 4.500. Saya kasih 4.500, saya dapat sahamnya, saya jual 5.500, langsung untung 1.000. Itu secara gampangnya, tapi ternyata nggak begitu ya hitungannya. Hitungannya lebih besar dari itu ya, gini. Karena prinsipnya opsi ini bisa kita lakukan nggak mesti sekarang, bisa setahun lagi. Jadi kalau kita lakukan opsinya setahun lagi kan cost-nya menjadi lebih murah ya, 4.500 dibagi present value-nya dari 4.500, yaitu 4.500 dibagi 1,05. Jadi harga minimumnya adalah 12-14 di pasarnya. Itu ya. Ini sebenarnya nggak diabaikan, ini nggak ada guna ini. Informasi ini tuh tidak
kurang dari 500 ini tidak relevan sebenarnya ya. Tidak relevan. Ada atau tidak ada tidak mengubah jawaban kita gitu ya. Cuman mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa Pak 1214? Nah gini, kalau ada waktu sedikit saya jelaskan gini, konsepnya begini. Kenapa harga tidak boleh lebih murah dari 2012-14? Kalau itu terjadi maka, nah ini, di dalam teori ini kalau kita udah bicara opsi, ataupun futures atau forward, ini udah bicara derivatif. Prinsip derivatif itu simple, yaitu bahwa harga harus mencerminkan satu harga atau the law of one price atau no arbitrage theory. Ini memang paling susah, terus terang kalau belajar investasi juga paling susah adalah derivatif. Tapi prinsipnya simple sebenarnya tadi ya. No arbitrage principle atau the law of one price. Nah, kalau saya mau jelaskan begini caranya. Nah, harus kenal dulu konsep call option ya. Konsep call option itu mirip dengan memiliki saham karena tinggal call option punya hak membeli, cuman belum. Tapi ketika harga saham naik dia untung, seperti kalau Anda punya saham. Bedanya Anda memiliki sahamnya, Anda langsung tahu kalau harganya naik, Anda langsung untung. Kalau option, kalau dijual harganya, coba bayangkan, ini sekarang 5.500, kalau dia naik jadi 10.000, yang punya sahamnya untung. Tapi yang punya opsi membeli 4.500 untung nggak? Juga untung. Kenapa? Belumnya selisih cuma 1.000, antara 55 dan 4.500, tiba-tiba jadi 10.000 harga sahamnya, ya selisihnya jadi 5.500. Untungnya lebih gede lagi, sama. Jadi konsepnya sama. Jadi antara saham dengan call option itu payoff-nya sama itu ya, kurang lebih ya. Bukan samanya searah gitu. Ketika harga naik ya untung, ketika harganya makin turun, harga opsi juga turun. Bayangkan kalau ini sahamnya melorot jadi tinggal 3.000. Opsinya nggak berharga, mungkin Rp1 mungkin nggak ada yang mau juga. Rugi kan ya, turun. Artinya dari 1.000 nilainya juga turun. Nah, dengan demikian maka kita bisa bilang pilihannya Anda mau beli saham atau mau jual atau mau punya call atau mau punya saham, itu sebenarnya harusnya ada kaitan erat antara memiliki saham dengan call. Jadi kalau arbitrage itu membeli dan menjual di aset yang sama, sifatnya sama, yaitu call dan saham tadi, pada saat yang bersamaan, dan orang yang melakukan itu tidak boleh mendapat untung. Kalau dia bisa mendapat untung, maka akan terjadi namanya arbitrage profit yang membuat pasar itu pasti akan mengoreksi harganya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh harga lebih rendah, tadi saya bilang dari 12-14. Oke, kita ambil aja yang gampangnya. Harganya 1.000. Misalnya ya. Di pasar. Ini nggak akan terjadi gitu. Option itu harganya 1.000. Karena minimumnya harusnya 1.214. Maksimumnya bisa lebih. Bisa 1.500, bisa 2.000, bisa 3.000. Boleh aja, tapi nggak boleh lebih rendah dari 12-14. Bagaimana kalau harga di pasar call option ini 1.000? Itu melanggar hukum itu. Law of one price. Maka akan muncul namanya keuntungan. Ya. Karena terlalu murah call option-nya, kita bisa beli call option-nya dengan mengeluarkan 1.000 dan menjual sahamnya sebesar short sell istilahnya ya, 5.500. Nah, selisihnya 4.500 Anda bisa invest. Mendapatkan keuntungan 5%. Karena dapat tadi suku bunga 5% kan? Nggak bisa. Ya. Harus harganya 12-14. Seperti itu ya. Jadi kalau mau ditulisnya, if katanya ya, if harga call option-nya sekarang itu 1.000, maka ini terlalu murah. Nggak mungkin. Kita sebaiknya beli ini, beli call option ya, jadi buy. Atau kalau pakai ini tulisannya nggak enak ya, kecil, susah. Nggak bagus tulisan saya.
untuk membuktikan ya kalau mau tahu ya. If C0 itu 1000, maka keep buy the call, sell the stock. Short sell. Short sell itu pinjam. Pinjam sahamnya, kemudian Anda jual. Uangnya Anda invest. Ya, jadi apa yang terjadi nanti buy call, short sell, ya, di time sekarang nih T sama dengan 0, buy call, keluar uang 1000, short sell, jual di pasar, harga saham dapat 5.500. Jadi ada invest, atau namanya apa ya istilahnya? Deposit uangnya sebesar 4.500. Minus ya. 1 tahun kemudian, T sama dengan 1. Buy a call, short sell itu Anda harus balikin sahamnya. Anda udah minjem saham dari orang, Anda jual, uangnya dapat 5.500 sesuai harganya sekarang. Ya, buy call tadi bayar 1.000, sisanya 4.000 deposit ya. Kalau Anda buy call, Anda harus tebus itu sahamnya mesti balikin ya. Harus keluar uang berapa? 4.500 tadi. Ya, ini balikan namanya apa? Return the stock. Ya. Kembali ke teman Anda yang minjemin. Nah, deposit 4.500 itu nanti Anda akan kembali beserta bunganya. Bunganya 5%. 5% dari 4.500 berapa itu? 225. Jadi Anda akan dapat totalnya gimana? Di sini 0. Nah, ini dia bilang. Ini pembuktiannya bahwa harga tidak boleh lebih rendah dari 12.14. Ketika lebih dari rendah dari 12.4, seperti 1.000 itu tadi Anda bisa dapat keuntungan. Itu ya. Enak nyetak duitnya, tinggal beli call, pinjam saham orang, dijual, uangnya dapat 5.500, depositoin. Untung Anda 225, tinggal kaliin berapa juta saham ya. Gitu ya. Maka tidak boleh. Kalau ini diganti dengan angkanya 12-14, Anda nggak bisa dapat untung. Gitu. Karena depositonya tinggal 4.000 berapa dikali 5%, dapatnya tinggal di sini 4,5 ya. Kalau saya ganti ini ya. Lima persen dari 4.286 itu 214. Ini contoh, kalau mau tahu pemikiran arbitrage itu sebenarnya simpel kayak gini. Nggak akan dapat untung 12-14. Bahkan kalau lebih lagi 1.300, Anda malah rugi. Buy call, short sell saham itu rugi. Oke. Ini saya kembalikan lagi ya, karena tadi hanya soal di atasnya kan membuktikan bahwa kalau di bawah 12-14 itu untung. Gitu ya.
Oke, kita masih ada 13 menit. Mungkin ada dapat 2 soal lagi ya. Oke. Sebelum selesaikan ini. Se 19 menit ya, salah hitung. Oke, nggak apa-apa. Bisa dapat 3 soal. Oke, kita mulai dengan ini. Yang ini agak berubah. Tadi kalau bicaranya lebih ke investasi jangka panjang, ini ke pengelolaan modal kerja. Nah, kita lihat ya. Pengelolaan modal kerja itu biasanya bagaimana mengefisienkan pengelolaan piutang dan persediaan. Efisien itu kalau piutangnya itu kecil ya. Karena kalau besar itu memang sih dia bilang asetnya gede karena aset, tapi kalau dari segi finance itu bukan melihat current ratio-nya, tapi problemnya adalah Anda harus invest di piutang Anda tuh besar, berarti ada uang mati di situ ya. Nah, itu harus dibiayai oleh pemegang saham dan bukan pemegang saham. Biayainya biasanya oleh utang dagang ya. Kalau nggak cukup berarti harus dengan pinjaman bank, kalau nggak cukup lagi ya pinjaman obligasi gitu ya. Jadi intinya semakin cepat piutang dagang tuh semakin baik ya. Jadi nggak ada uang mati yang lama. Sama juga persediaan. Bayangkan kalau persediaan di gudang itu sampai banyak benar itu kan indikasinya apa ya? Nggak laku ini barangnya ya. Uang mati di situ ya. Lama-lama bisa dijual murah gitu ya. Nah, sekarang kita biasanya menghitung dengan cara berapa lama persediaan atau bisa juga dengan melihat turnover. Ada 2 istilahnya. Berapa lama persediaan di sales inventory, bisa juga dengan inventory turnover ya. Setahun berapa kali dia muter gitu ya. Sekarang kita lihat yang ditanya apa sih? Berapa lama rata-rata hari persediaan ya. Untuk mendapatkan berapa lama rata hari persediaan, kita harus dapat turnover-nya. Turnover-nya didapat dengan cara kalau persediaan biasanya cost of goods sold dibagi dengan rata-rata jumlah persediaannya. Gitu ya. Rata-rata nilai persediaan ada 12 miliar. Nah, ini ya. Kita runut dulu ya dari ujungnya. Ujungnya ditanyakan berapa lama persediaan ini. Ya, kita tahu rumusnya adalah 360 dibagi inventory turnover-nya. Bagaimana mendapat inventory turnover? COGS-nya dibagi rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan udah ada nih, 12 miliar. Cuman COGS-nya nggak ada. Ya. COGS adalah 50% dari penjualan, maka kita harus cari dulu penjualannya. Sales-nya berapa? Ini 50%. Ya, sales-nya berapa? Sales-nya gimana? Ada nggak informasi sales? Wah, sales nggak ada informasi, tapi kita tahu di sini ya. Piutang dagang itu 30 hari. Dan saldo rata-ratanya 10 miliar. Berarti sales-nya kita bisa tahu ya, kalau dalam 30 hari aja bisa ngumpulin 10 miliar, maka dalam 1 tahun ada berapa itu? 360 bagi 30 kali 12, kali 10. Tahu ya, 30 hari saja jualan itu piutang dagangnya mencapai 10 miliar. Kan dibilang rata-rata lama hari piutang adalah 30 hari. Jadi hari pertama jualan 2, ketiga, keempat, 5, sampai 30 hari ngumpul. Totalnya 10 miliar. Jadi kalau setahun berapa? 360 bagi 30 kali 10 miliar. 120, salesnya kita tahu 120 gitu. M dari situ ya. Jadi agak panjang ya mencari jalannya ya dari tujuan kita ini 360 dibagi inventory turnover. Tapi nggak tahu inventory turnover, tahunya COGS dibagi rata-rata persediaan, tahu 12, COGS yang nggak tahu, ada informasi COGS 50% dari sales, berarti kita harus cari sales. Salesnya nggak ada, tapi bisa dicari kalau kita tahu piutang dan
lama-lama rata piutang. Karena rumusnya sama. Ya, rata-rata lama hari piutang adalah 360 dibagi receivable turnover. Receivable turnover adalah sales dibagi rata-rata piutang ya. Jadi kalau kita tahu ini rata-rata 30 hari, maka kita tahu turnover adalah 12. Kalau 12 turnovernya kita tahu piutangnya 10, maka penjualannya 12 kali 10, 120, sama tekniknya. Ya. Jadi kita mau tahu dulu ini tadi ya. Jadi sama 360 dibagi apa? Receivable turnover. Ini adalah 30 hari. Jadi kita tahu receivable turnover-nya pasti 12 kali. Kalau kita tahu receivable turnover, rumusnya adalah sales dibagi AR, rata-rata AR. Ya. Kalau rata-rata AR-nya 10, maka sales-nya 120. Gitu ya. Ya, 10 kali 12. 120 dapat. Kalau 120 berarti lari ke sini COGS-nya 60. Karena 50%. 60 bagi 12 adalah 5. Ya, jadi inventory turnover-nya 5. Ya. 360 bagi 5, 72. Ya. Ini agak tricky ya, agak panjang ya, tapi bisa dicari, dapat hasilnya gitu ya. Asal kita tahu kaitannya, dan kita istilahnya apa ya, ini ya, satu persatu dijalankan ya. Tentunya ini tahu-tahu kok dari atas ya, sebenarnya dari sini, mestinya dari bawah ini ke atas untuk mencarinya kayak saya tadi ya. Kita nggak bakal tahu-tahu kok nyarinya langsung nyari days receivable terus, tarik dulu sales. Enggak, sebenarnya caranya tadi gitu kayak mengaudit ya. Angka di akhirnya sekian itu apa aja ya? Kenapa jadi sekian ya? Itu dicari tahu perjalanannya itu sampai ke situ ya. Sama seperti ini ya, jadi bawah. Jadi harusnya dari bawah sini naik ke atas ngerjainnya. Agak mundur, tapi nanti balik lagi ke bawah lagi untuk mencari berapa 72 harinya. Ya, tadi saya tunjukkan ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi mungkin dengan 2 soal lagi ya. Nah, ini soal nomor 15. Nah, ini EOQ, pernah dengar EOQ, Economic Order Quantity ya. Berapa unit sepatu yang sebaiknya dipesan. Nah, ini begini, ini klasikal ya, trade off antara mau sering mesen atau mau jarang mesen tapi jadi numpuk stoknya. Kan problemnya gitu ya selalu. Kalau dalam yang perusahaan yang pabrikan atau dagang itu kan barangnya biasanya bulky ya, agak besar ya. Kalau industri jasa, kayak saya di asuransi gitu ya, yang dibikin polis nggak ada persediaan. Tapi kalau pabrik ya, lemari es, atau TV, ini kan mau mesen berapa? Kalau mesen sekali pesennya banyak, taruh gudangnya mesti besar, uang matinya juga lama. Tapi kalau mau pesennya sekali-sekali terus, ya biaya ongkos pesannya kan ada minimumnya ya. Beli 1 kaleng susu dengan 2 kaleng susu harganya sama pengirimannya. Beli 4 kaleng susu, nggak 4 kali lipat atau 2 kali lipat. Jadi menguntungkan kalau kita pesannya banyak, biaya kirimnya rendah. Namanya ordering cost. Biaya pesannya, termasuk ongkos kirimnya jadi murah. Tapi ketika Anda belinya banyak, uang matinya lama karena kan harus dibayar, terus apa namanya ya, carrying cost atau biaya penyimpanan gudang mesti lebih besar, dan juga tadi ya yang concernnya uang mati, istilahnya di awal harus keluarin uang banyak 1 miliar karena pesennya untuk setahun. Kenapa nggak mesennya tiap minggu? Jadi nggak perlu uang 1 miliar kalau pesennya mingguan, cuma perlu 20 juta. Uang 1 miliarnya harus dikeluarkan di awal. Mendingan pesen tiap minggu keluarnya 20 juta gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada trade off-nya, namanya modelnya economic order quantity. Ini sangat basic sekali karena zaman sekarang kayaknya nggak pakai itu. Kebanyakan pakai menyusun rencana produksi sehingga bisa diatur per
kapan datangnya, nggak mesti setiap bulan mesen yang jumlah yang sama atau setiap minggu mesen yang sama, tapi tergantung. Kalau bulan depan produksi mau banyak, ya bulan ini pesennya lebih banyak. Jadi berdasarkan apa namanya produksi lah. Jadi ada namanya berdasarkan material requisition planning-nya, rencana permintaan barangnya, rencana produksinya. Tapi ini enggak, ini menjederhanakan, dianggap apa biasanya kayak begini nih. Dianggap permintaannya itu sepanjang tahun itu sama. Kalau 8.000 unit ada 50 minggu kerja atau jual ya. 2 minggunya libur lebaran misalnya. Jadi bisa diperkirakan setiap minggu kurang lebih 160 unit laku. Kalau gitu pakai EOQ memang paling ideal. Dianggapnya standar pemakaian atau penjualannya. Tentunya kalau nggak tahu rumusnya jadi repot EOQ ya. Karena kalau tahu rumusnya ini tinggal masukkan aja, gampang ya, cepet ya. Mungkin kita langsung dengan rumusnya aja ya. EOQ adalah 2 dikalikan demand per tahunnya dikalikan pesanan, biaya pemesanan, dibagi dengan carrying, penyimpanan. Dapatnya 126. Jadi tinggal 2 kali 8 kali 150 dibagi 152. Nah, bagi yang lupa rumus ini, nah ini. Sedikit ya, sedikit tipsnya untuk menghitung dari mana sih EOQ formulanya. Nah, ini ya. Nggak susah sebenarnya formulanya. Formulanya kita kan ada biayanya ada 2. Biaya pesan dan biaya nyimpan. Biaya pesan itu adalah berapa kali pesan. Ya, berapa kali pesan tergantung demand setahun dibagi EOQ-nya. Setiap kali pesan berapa? Iya kan? Kalau semakin besar pesanannya, ya semakin jarang mesennya. Setiap kali pesan harganya sama P-nya. Jadi ada P kali D dibagi EOQ. Dan kedua biaya penyimpanan, carrying cost. Biaya penyimpanan simpel lagi, carrying cost dikali EOQ dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena waktu dipesan gudangnya penuh, EOQ dipesan misalnya 126 langsung penuh. Tapi kan habis itu dijual pelan-pelan turun, akhirnya mencapai 0, pesan lagi. Di rata-rata itu dibagi 2. Ini merata-rata antara awal 126 dan di akhir 0. Ya. Nah ini rumusnya sebenarnya. Menghitung total cost daripada menyimpan barang ini adalah 2. Pesanan, ini total pesanan, dan total menyimpan. Kapan minimum TC tercapai? Ketika OC, ordering cost ini sama dengan CC. Karena logikanya gini, ketika Anda mulai dengan 1 kali pesan saja, maka biaya pesanan rendah sekali, tapi biaya carrying cost-nya tinggi sekali. Ketika Anda mesen 2 kali, maka ordering cost-nya mulai naik, biaya carrying cost-nya mulai turun. Terus begitu sampai dia ketemu di titik berpotongan, disitulah terendahnya. Nah, itu kalau bicara grafik. Maka kita bisa samakan ini, OC sama dengan CC. Di PA kali D bagi EOQ sama dengan C ini. Ini kalau di rearrange dapatnya ini, EOQ adalah D kali D. 2 kali D kali P dibagi C, angka setengah. Ya, ini rumus ini. Itu ya singkatnya. Kalau misalnya sampai lupa. Tapi nggak tahu kalau tambah susah lagi ngapalinnya. Nah, sebenarnya itu nggak susah ngapalinnya, tinggal logik ya. Setiap kali pesan, cost-nya sekian, berapa kali pesan tergantung demand dibagi EOQ-nya. Berapa total ordering carrying cost-nya adalah EOQ bagi 2, rata-rata saldo persediaan di gudangnya adalah EOQ bagi 2 dikalikan C-nya. Disamakan, dapat rumusnya. Dapat rumus EOQ-nya. Kalau sampai lupa sama sekali rumusnya, ya terpaksa nurunin rumus seperti ini. Dapat persis sama dengan ini 2 kali D kali P dibagi C. Ya. Baru diakar pangkat setengah. Ya. Demikian. Nah, ini tinggal 5 menit, ini mungkin soal terakhir ya. Kita bahas hari ini ya, perusahaan melakukan pemesanan sebesar 10 juta dengan kredit 210 N40. Nah, terus terang kalau ini saya tidak pernah jumpai selama saya bekerja di bidang finance ya. Sekarang saya lebih ke investment, bidang finance itu artinya bayarin tagihan, itu nggak pernah kalau pesan barang itu ada klausul 210 net 40. Ini memang mengutip bukunya Amerika. Biasanya kita pokoknya bayar aja 30 hari. 2 bulan, 1 bulan kreditnya ya. Di sini artinya apa kalau 210 net 40? Harus dilunasi dalam 40 hari. Kalau dilunasi dalam 10 hari sejak barang diterima, maka dapat diskon 2%. 210 net 40.
Ya, jika perusahaan tidak mengambil diskonnya, kok 2 kali ini ya? Perasaan saya udah. Oke. Berapa biaya tahun efektif? Nah, ini sebenarnya ada tawaran menarik kalau Anda membeli barang seperti ini. Coba Anda hitung ya. Ini kan kalau saya bayar di hari ke-10, saya dapat diskon 2%. Kalau saya bayar di hari ke-40, saya nggak dapat diskon. Jadi pilihannya mau bayar di hari ke-10 atau 40. Kalau bayar 10, bayar 9,8 juta. Kalau bayar, benar nggak ya? 2%. Iya, 9,8 juta. Kalau dibayar di hari ke-40, itu bayar 10 juta. Jadi selisih 30 hari, ya, lihat ya, 10 ke 40, selisih 30 hari, tapi dapat diskon 2%. Kalau setahunnya kan 12 kali 2, 24% ya, gede banget gitu ya. Mendingan diambil ya. Pinjem bank baring berapa? 12%, 14%, ya kan? Mendingan pinjem uang di bank untuk melunasin ini di hari ke-10. Ya, tapi jawabannya kok nggak ada Pak yang 24%. Iya, karena 24% hitungannya tuh bukan efektif, hitungan masih kasar ya. Karena kalau kita lihat, nah gini caranya. Nah, ya. Bunga yang dinikmati adalah penghematannya bukan 2%. Ya memang katanya diskonnya 2% ya, tapi kita harus lihat ya Pak. Kalau saya bayar hari ke-10, bayar 9,8. Kalau saya bayar hari ke-40, saya bayar 10 juta. Berarti 200.000 dari 9,8, dari yang sekarang, bukan dari yang nanti. Ngitung bunga harus dari yang saat ini berapa, dapatnya berapa nanti. Kan gitu ya, saya taruh tabungan 9,8, nanti dapat 200. Kan bunganya dari 200 ke 9,8, bukan dari 10-nya ketika jatuh tempo dapat 10, enggak. Ya. Jadi dapatnya 2,04. Kalau kali 12 kok nggak pas juga, nggak ada jawabannya? Enggak, karena namanya menghitung efektif annual rate itu di compounding, dipangkatkan, lihat ya. Ini nih cap ini dipangkatkan ya. Mungkin susah kalau nggak pakai pangkat, tapi mungkin bisa nggak sih kalau ini di, saya nggak tahu, mestinya bisa ya. Biasanya itu bentuk dipangkatkan tuh artinya cap ini tanda kayak topi ini artinya dipangkatkan. Itu namanya compounding ya. Kalau Anda nggak dipangkatkan, 2,04 kali 360 bagi 30, itu 12 kali 2,04, dapatnya 24,48. Nggak ada di sini. Karena memang bukan itu cara ngitungnya, harus menghitung secara efektif annual rate adalah dipangkatkan di atas. Makanya dapatnya 27,42 yang di sini. Yang B. Jadi artinya apa? Selama Anda bisa nyari pendanaan yang mau meminjamkan Anda selama 30 hari ini dengan bunga di bawah 2742, harusnya Anda mengambil pinjaman itu dan membayar di hari ke-10. Jangan dibayar di hari ke-40. Sayang 200.000. Ada diskon. Ya, ini sering dilakukan nama istilah early bird ya, di ujian-ujian luar negeri atau pendaftaran nonton atau beli tiket tuh sering terjadi tuh namanya early bird ya, ketika Anda membayar 3 bulan, 6 bulan sebelumnya dari yang normalnya itu dapat diskonnya bisa lumayan. Sebenarnya bukan karena orang itu memperhitungkan time value of money, sebenarnya seperti pesawat juga gitu ya, ada masanya ya. Biasanya kayak ada promo-promo dulu pada teman pada datang beli ya, ketika jauh-jauh hari itu bisa 6 sampai 10 bulan sebelum penerbangan, karena penerbangan jadi aman, dia terima uangnya sekarang, ya pasti nanti pesawatnya penuh. Itu lebih enak daripada nggak diskon, ngarepin ada yang datang, ternyata kapalnya pesawatnya nggak penuh, rugi mereka. Yaitu early bird ya. Nah ini jadi dapatnya 27,42. Saya rasa karena waktu ya sudah pas. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan ya untuk sisanya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan dulu. Kalau enggak saya kembalikan ke Andri ya, Mas Andri. Iya Pak. Oke baik, terima kasih Pak Rahman untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Minggu depan kita sambung ya. 13.30 sampai 17.